Saudara, genderang perang terhadap praktik tambang ilegal di Indonesia terus ditabuh oleh Presiden Prabowo Subianto. Setelah peristiwa di Bangka Belitung, saya juga bertanya-tanya apakah kemudian Kementerian ISDM, kementerian terkait ini juga melakukan monitoring di wilayah lain, dan kalau memang ia melakukan, apakah sudah ada temuannya? Kemudian apakah komoditas ini hanya timah atau ada komoditas lain? Pertanyaan juga nggak kalah penting untuk dijawab adalah apakah ada seseorang atau sesuatu di balik praktik tambang ilegal ini? Karena kalau kita mengingat statement dari Presiden Prabowo Subianto, ini sudah berlangsung 20 tahun setidaknya begitu, sehingga kerugiannya bisa sampai ratusan triliun. Nah, saya akan diskusikan, saya akan tanyakan hal ini kepada juru bicara Kementerian ESDM, Mbak Dwi Anggi, yang sudah tersambung lewat saluran Zoom. Mbak Anggi, apa kabar, Mbak? Halo Reno, Alhamdulillah kabar baik. Gimana kabarnya Reno? Kabar baik, Mbak Anggi, sehingga bisa wawancara dan ketemu di sini, meskipun secara virtual. Mbak Anggi, seperti pertanyaan saya tadi di awal di prolog, setelah peristiwa Bangka Belitung kemudian disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto, apakah kemudian Kementerian SDM ini sekarang juga lagi memonitoring, memelototi wilayah lain? Siapa tahu ada praktik tambang ilegal juga di wilayah lain, Mbak Anggi. Ya, terima kasih Reno untuk pertanyaannya. Yang jelas begini Reno, itu kemarin kan yang turun ke lapangan itu Satgas PKH ya, penertiban kawasan hutan yang Mhm. dipimpin langsung eh, dari perwakilan beberapa lembaga kementerian dan juga instansi, ada kementerian, kemudian ada kepolisian dan juga kejaksaan. Nah, Kementerian SDM dalam hal ini tidak hanya baru sekarang sebenarnya untuk Hmm. memantau praktik praktik-praktik tambang ilegal. Dari data yang kita punya, kita sudah memantau sejak 2019 itu berkembang terus jumlah peti ya kita nyebutnya pertambangan tanpa izin. Sejauh Hmm. ini kita memiliki data kurang lebih 2.700-an atau hampir 3.000 lah lokasi pertambangan tanpa izin di seluruh wilayah Indonesia, dan ini tersebar di 29 provinsi. Karena itu, di bawah kepemimpinan Pak Bahlil selaku Menteri SDM dan juga arahan dari Presiden Prabowo Subianto yang dengan tegas menyebutkan pemerintah dalam hal ini akan memerangi praktek tambang ilegal, akan membersihkan dalam tanda kutip, menyikat semua praktek tambang Hmm. ilegal. Seperti ini juga disampaikan beberapa kali oleh Pak Presiden dan disambut dengan dibentuknya Direktorat Penegakan Hukum di Kementerian SDM. Ini direktorat baru yang baru berjalan di pertengahan tahun ini, dan dalam prosesnya sudah banyak pengaduan yang masuk ke Kementerian SDM yang pasti juga ditindaklanjuti oleh Dirjen Gakum, dan terutama 82%-nya itu adalah pengaduan di sektor minerba. Artinya apa? Bahwa praktek-praktek pertambangan ilegal yang tidak sesuai dengan izin misalnya, bahkan tidak ada izin, penyalahgunaan izin, dan tidak melakukan good mining practices itu terjadi. Inilah yang dipantau dengan Hmm. bentuknya Direktorat Jenderal Penegakan Hukum. Oke, dari sekian ribu tambang ilegal tadi termonitor di 29 provinsi di Indonesia, sudah berapa yang sudah ditindak, ditutup bahkan mungkin? Datanya seperti apa, Mbak Agi? Terkini. Ini kita masih memetakan ini, karena berbicara Hmm. soal tambang ini tidak hanya tambang batu bara dan juga mineral tentunya ya. Mineral Mhm. ini yang paling seksi dalam hal ini adalah untuk komoditas emas, kemudian timah dan juga batuan pasir. Ini Oke. penyebarannya juga terpetakan oleh Kementerian SDM. Untuk emas itu di wilayah Sumatera, Jawa, Sulawesi, Maluku, dan juga di Papua serta di Nusa Tenggara Barat. Sementara untuk Hmm. timah seperti yang kemarin Satgas PKH tertibkan itu di Babel dan juga ada di Kepulauan di Kepri. Untuk pasir, batuan pasir itu hampir merata Reno di seluruh wilayah, di mana basicnya, prinsipnya di mana ada pembangunan pasti di situ ada penambangan pasir ya. Nah, ini yang Mhm. juga masih terus dipantau, karena kerugian akibat tambang ilegal ini tidak hanya kerugian material, tapi juga kerugian berupa dampak ekologis, kerusakan lingkungan yang luar biasa. Khusus untuk timah contoh. Timah Hmm. ini sejauh pemantauan kami prakteknya itu hit and run. Jadi mereka gali di satu tempat, habis Oke. mereka pindah semakin luas lagi wilayahnya. Dan kerugiannya tidak hanya pemerintah kehilangan penerimaan negara, tapi juga kerusakan lingkungan. Mereka tidak melakukan reklamasi setelah itu. Mereka tidak melakukan rehabilitasi dan lain-lain. Jadi kerusakan lingkungan itu juga jadi concern oleh Pak Presiden yang juga dijalankan oleh Menteri SDM. Mbak, saya penasaran ketika tadi hit and run, habis kemudian pindah. Habisnya ini memang karena eh,
memang benar-benar habis atau memang karena dalam tanda kutip habisnya ini karena habis waktunya mereka karena ketahuan Habis terendus oleh karena kan petugas kemudian mereka pindah. produk mineral ini, komoditas mineral ini kan tidak terbarukan ya. Jadi begitu habis mereka akan cari Oke. lokasi di wilayah lain yang ada. Inilah yang tersebar ini yang seperti saya sampaikan tadi, lokasinya itu di 29 provinsi, di mana untuk batu bara, mineral, logam tadi tersebar di Kaltim, Kalsel, Bengkulu dan juga di Sumsel. Sementara untuk mineral non logam itu tersebar di wilayah-wilayah lainnya. Inilah yang akan ditertibkan, dan yang jelas dengan adanya Direktorat Penegakan Hukum, Menteri SDM Pak Bahlil dalam hal ini dengan clear dan jelas untuk melaksanakan perintah dan arahan Presiden Prabowo untuk menertibkan, membersihkan semua yang menyebabkan potensial loss dan juga kerugian negara yang nilainya cukup besar kalau kita lihat ya. Untuk satu tambang, kasus di Babel kemarin saja mencapai 12 triliun lebih kerugiannya. Dan sebelumnya timah di Bangka Belitung ada sampai angka 300 triliun. Kita juga masih mengumpulkan data ini karena penyebarannya juga luar biasa, Ren. Oke, penyebarannya luar biasa. Kementerian SDM saya yakin juga tidak bisa mungkin bergerak sendiri, harus ada berkolaborasi dengan instansi-instansi lain. So far, Mbak Anggi, komunikasi dengan instansi-instansi lain dari Kementerian SDM seperti apa untuk penanggulangan ribuan illegal mining ini? Yang jelas kita selalu melakukan koordinasi, terutama dengan adanya Satgas PKH ini mempermudah koordinasi antar lembaga dengan kejaksaan, dengan kepolisian, dan juga yang pasti kita juga sedang menyusun instrumen khusus di Kementerian SDM dengan Direktorat Penegakan Hukum, instrumen yang nantinya memungkinkan untuk penegakan hukum lebih jelas lagi. Contoh, untuk praktek tambang-tambang ilegal ini kita nggak bisa menutup mata. Ada kemungkinan keterlibatan oknum, baik itu oknum dari pemerintah daerahnya, ASN-nya, atau itu oknum aparat. Nah, inilah dengan adanya instrumen hukum nantinya akan ada konsekuensi hukum, akan ada penegakan hukum, bahkan sanksi pidana akhirnya untuk para oknum yang terlibat di dalam praktik tambang ilegal ini. Berarti sudah menjamin pihak pembacking nantinya jikalau memang ada, itu juga akan bisa terkena sanksi pidana. Betul, memang itulah yang jadi tujuan Pak Presiden, arahnya jelas, jangan hanya rakyat-rakyat yang terlibat yang dirugikan, tapi pemilik dana di belakang ini, dalam artian dalam tanda kutip ini cukong-cukongnya siapa, investor-investornya siapa, itulah yang akan dikejar, dimintai pertanggungjawabannya. Karena mungkin selama ini prakteknya adalah menyasar mungkin masyarakat ya, pengelola tambang tradisional, masyarakat yang dikejar. Kemudian yang pemilik dananya malah lepas. Itulah yang sekarang dikejar sehingga nanti dengan adanya instrumen hukum ini akan memberikan penegakan hukum yang seadil-adilnya. Tidak hanya Karena sebenarnya itu Mbak Anggi yang ya, karena sebenarnya mungkin ya itu yang ditakutkan atau dikhawatirkan dan menjadi perbincangan juga. Jangan sampai yang dikenakan sanksi pidana, hukuman itu hanya yang operator di lapangannya, tapi kemudian pihak-pihak di belakang yang sebenarnya punya uang nggak kesentuh. Jangan sampai apa jaminan hal itu tidak akan terjadi dan itu terakomodir di instrumen yang tadi Mbak Anggi bilang lagi dibahas sekarang. Jaminannya sangat jelas, loud and clear. Arahan Presiden sangat jelas, tidak mau menyasar masyarakat kecil saja. Yang pasti semua stakeholders yang terlibat, khususnya penyokong dana, harus dikejar. Jadi kita menertibkan atau membersihkan tambang ilegal ini sampai ke akarnya, Reno. Jadi tidak hanya di permukaan saja, tapi juga siapa di balik itu yang juga harus dimintai pertanggungjawaban terhadap perbuatannya. Karena begini, kalau kita bicara tambang, ini kan sudah turun-temurun ya, tambang tradisional, tambang masyarakat, dan itu biasanya kan seolah-olah yang menjadi tameng masyarakat nih, masyarakat terus yang dihadapkan ke depan gitulah. Ini juga harus hati-hati ketika pemerintah melakukan pembersihan dan penertiban ini. Jadi jangan sampai di permukaan saja, tapi akar masalahnya pun juga harus diselesaikan. Kalau memang ada oknum nih, kita bicara oknum ASN yang terlibat disikat, oknum aparat yang terlibat kita sikat. Begitu juga dengan penyandang dananya, itu juga jadi target utama sehingga praktek pertambangan ilegal ini bisa dibersihkan dari Republik ini. Tapi biasanya kalau dalam tanda kutip menyikat, membabat penyokongnya, kemudian oknum yang terlibat di situ, kita bisa bilang apakah itu aparat atau siapa gitu. Ini kan terbilang biasanya cukup sensitif ya Mbak ya. Ini bagaimana Mbak Anggi merespons hal ini? Saya rasa sudah jelas ya Pak Presiden, kita dengar pada bulan Agustus lalu tidak ada ragu-ragu kalau ada oknum aparat, mau itu jenderal sekaligus disikat, Presiden arahnya jelas. Jadi dengan support dari Presiden, kami sangat optimistis untuk bisa membenahi ini, tentunya dengan juga koordinasi yang baik
antar lembaga, baik itu lembaga penegakan hukum APH dan juga kementerian Hmm. lainnya juga terlibat. Kita akan konsolidasi terus untuk bisa mewujudkan apa yang menjadi keinginan Presiden, menertibkan, membersihkan semua praktik pertambangan ilegal yang ada di muka bumi. Hasil monitor so far sejauh ini Mbak Anggi, modus yang paling banyak dipakai sama illegal mining ini seperti apa sih? Kok Ya, bisa? Kalau kita ngomong mining itu kan gede, luas, kelihatan mata gitu loh. Nah, modusnya apa? kalau kita bicara ilegal, tambang ilegal itu ada Hmm, beberapa poin. Yang pertama, ilegal dalam artian tidak punya izin sama sekali. Jadi prakteknya oke. tanpa izin, tanpa ada syarat administratif yang jelas. Yang kedua, dia punya izin, syarat Mhm. administratifnya ada, dokumennya ada, tapi penyalahgunaan izin. Misal, Reno punya tambang di Pulau A, luasnya 2000 hektar, tapi kamu melakukan aktivitas pertambangannya di luar yang ada izinnya. Itu juga menjadi Oh, modus dilakukan. melebihi batasan yang sudah ditentukan Bisa maksudnya. melebihi batas yang ditentukan, bisa menyalahgunakan batas yang sudah ditentukan. Jadi prakteknya bermacam-macam. Inilah yang pengawasan yang juga terus kita intensifkan ya, bagaimana di lapangan ketika IUP sudah keluar, apakah sudah sesuai atau tidak dengan izin yang diberikan, dengan lokasi yang diberikan. Ini penting, kenapa? Karena Hmm. tidak hanya tadi merugikan negara, penerimaan negara yang tidak masuk, tapi juga faktor kelestarian lingkungan yang juga harus kita jaga. Mostly mereka ketika selesai melakukan aktivitas pertambangan, meninggalkan lokasi Mhm. itu aja. Kerusakan lingkungan terjadi, tidak ada yang tanggung jawab. Itu juga di. Oke, oke, oke. Baik. Soal ini kan sudah dari tahun berapa tadi Mbak Anggi bilang? 2019 ya tadi Mbak Anggi bilang ya ada sekian ribu illegal mining di 29 provinsi. Em, Sudah 6 tahun, ini tahun ke-6 memonitoring. Ada tidak sih indikasi keberadaan aparat di balik praktek illegal mining? Indikasi ya? Kalau dalam berbicara ini kan kita tidak mau menduga-duga dan kita tidak mau menuding ya, karena setiap perkataan Hmm. dari kami kan harus dipertanggungjawabkan. Yang jelas, pemerintah, Kementerian SDM sesuai dengan arahan Presiden akan melakukan penertiban, akan meminta siapapun yang terlibat dalam praktek illegal mining, pertambangan tanpa izin ini untuk bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya, termasuk jika ada indikasi keterlibatan oknum aparat di sana. Mhm, oke. Tadi dari satu site saja Mbak Anggi bilang 12T ya kerugiannya. Sementara tadi Mbak Anggi juga bilang ada ribuan site begitu. Nah, rata-rata kerugian, saya bilang kerugian material dulu ya Mbak ya. Kerugian material per site illegal mining itu berapa sih Mbak rata-rata mungkin bisa Kita nggak bisa dijabarkan nggak? pukul rata ya, karena setiap wilayah itu Hmm. potensi tambangnya juga berbeda. Ada batu bara, ada mineral, ada logam tanah jarang. Jadi itu harus benar-benar uh, kita get into detail masing-masing wilayah. Tapi yang jelas kerugian negara akibat tambang ilegal ini sangat besar. Banyak hal yang kita menjadi kehilangan di sini, Reno. Selain Hmm. penerimaan negara melalui iuran tambang dari iuran rakyat, iuran tambang rakyat, tentunya juga potensi penerimaan pajak negara juga berkurang. Tidak hanya itu, masyarakat setempat yang jadi tadi Anda bilang pekerja tradisional di tambang juga dirugikan. Dan yang paling penting adalah juga aspek keselamatan masyarakat yang juga harus kita perhatikan. Karena Mhm. ketika tata kelola tambang dilakukan dengan tidak baik, dengan tidak mengikuti kaidah yang benar, dalam artian good mining practices, ini akan menyebabkan kerugian di banyak sektor. Tidak hanya penerimaan, kemudian juga di keselamatan dan juga faktor ekologis yang juga kita perhatikan. Tapi sebetulnya banyak nggak, Mbak Anggi, laporan dari warga soal tambang ilegal ini, entah itu yang mereka berizin ataupun berizin tapi menyalahi izin atau tidak berizin sama sekali. Banyak nggak sih laporan dari warga? Sebagai contoh kita angkat dengan adanya Hmm. Direktorat Penegakan Hukum yang baru berjalan di pertengahan tahun 2025 ini saja, kita sudah kami memetakan untuk sektor minerba ini pengaduan itu sebanyak 82% dari Hmm. 100% sektor strategis yang ada di Kementerian SDM. Artinya apa? Dari sini kita melihat bahwa praktek itu memang masih sangat masif sekali saat ini. Inilah yang terus Hmm. ditangani, terus dikonsolidasikan untuk bisa dihapuskan praktek-praktek tambang ilegal ini. Nah, Dan biasanya itu kalau rata-rata, Mhm. Reno rata-rata itu adalah di tambang emas ya, kebanyakan kalau dari data yang kami miliki untuk subsektor minerba ini didominasi oleh tambang emas, kemudian diikuti dengan batu bara dan juga ada beberapa komoditas yang termasuk di mineral.
paling tebal dalam tanda kutip laporannya atau yang ditemukan illegal mining site itu di mana, Mbak? Paling tebal wilayahnya? Barat, tengah, timur? Kalau kita bicara sesuai dengan komoditas itu hampir merata ya di 29 provinsi itu. Yang saya Hmm. sampaikan tadi untuk batu bara itu ada di wilayah Kalimantan, ada di wilayah Sulawesi juga. Kemudian untuk mineral lainnya, untuk emas dan lain-lain itu ada di mineral logam dan non logam ya itu ada di Babel juga ada, di Sulawesi Hmm. juga ada. Jadi hampir menyebar secara merata. Karena memang negara kita ini kan kaya sekali sumber daya alamnya. Jadi inilah PR-nya bagi pemerintah untuk bisa menguasai ini, memastikan sumber daya alam dikelola dengan sebaik mungkin sesuai dengan pasal 33 Undang-Undang 45 bahwa semua kekayaan alam yang dimiliki oleh negara ini harus dikelola dengan baik untuk kepentingan masyarakat. Oke, so far ada nggak, maksudnya dari illegal mining site tadi itu ada tidak sih terafiliasi dengan korporasi tertentu misalkan yang juga bergerak sama di sektor pertambangan atau lepas begitu saja tidak terafiliasi satu sama lain? Kalau kita lihat contoh di Bubble yang timah ya, Hmm. ada terkait dengan salah satu badan usaha. Tapi kan kita tidak bisa mengeneralisir itu. Kita juga harus Hmm. by data untuk hal ini. Ini yang harus butuh penelitian lebih dalam yang harus kami lakukan. Apakah memang ini murni masyarakat atau mungkin ada investor yang berdiri sendiri atau mungkin ada keterkaitan atau afiliasinya dengan badan usaha. Oke, Mbak, sekarang kita ngomong soal lingkungan ya. Tadi kan saya sudah fokus ke materialnya. Saya coba membayangkan begini, ketika oke memang Kementerian ESDM memetakan ini nih ada illegal mining site titiknya kemudian sudah ditemukan, diungkap, dibongkar, ditutup. Nah, and then kemudian untuk upaya pemulihannya itu menjadi tanggung jawab yang merusakkah sebagai salah satu konsekuensi hukumnya atau ini kemudian akan dipulihkan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau bagaimana, Mbak, pemulihannya? Kalau kita bicara IUP, izin usaha pertambangan, yang bertanggung Hmm. jawab adalah si pemilik IUP. Begitu juga ketika Oke. dia memiliki IUP, kemudian menyalahgunakan izin yang dimiliki, maka dia harus bertanggung jawab. Kalau kita bicara tambang ilegal yang tidak punya izin, PR bersamanya di sini jadinya kan ya. Dan itu pemerintah harus turun tangan, ambil bagian untuk pemulihan ini. Hmm. Tidak mau tanggung jawab pemerintah untuk bisa mereklamasi wilayah-wilayah ini. Tapi kan tidak bisa selalu begitu. Intinya Mhm. adalah akar masalahnya yang harus dicari. Kita tidak hanya bisa bicara di hilirnya saja, misalnya dari hulunya Betul. harus cari juga. Jadi sehingga tidak melepaskan tanggung jawab dari pelaku atau bagi para oknum pelaku tambang ilegal ini. Mhm. Berarti ini yang cukup PR ini kalau misalkan tambangnya ilegal yang nggak punya izin ya, Mbak, ya. Jadi susah Betul. untuk dimintai pertanggungjawabannya ke siapa nih kan gitu Betul. kan? Makanya Presiden mengarahkan harus disikat bersih sehingga hal-hal ini bisa dihindari, Reno. Sehingga siapa yang berbuat Hmm. dia harus bertanggung jawab, termasuk juga untuk kerugian lingkungan yang dialami akibat praktek tambang ilegal ini. Oke. Nah, kalau tadi sebenarnya ini udah disinggung, ya ini sedikit beririsan mungkin ya. Tadi Mbak Anggi kan bilang hit and run, praktik tambang ilegal ini. Jadi sudah habis sumber dayanya, kemudian mereka pindah. Nah, pertanyaan begini, Mbak. Bagaimana ketika ada tambang ilegal ditemukan, kemudian ditutup dulu, udah dibongkar nih posisinya gitu kan. Kemudian menutup kemungkinan tidak setelah ditutup vakum sementara, lalu nanti beroperasi kemudian dengan modus yang baru, dengan bendera yang baru, itu ada tidak sih kemungkinan ke sana? Praktik-praktik seperti itu tidak bisa kita nafikan, bisa saja terjadi ya. Tapi yang Hmm. jelas untuk preventif pemerintah harus lakukan itu dengan memberikan rekomendasi untuk penguatan tata kelola itu penting, termasuk penguatan untuk perizinan dan lain-lain. Pengawasan Hmm. juga akan kita lakukan. Dan yang paling penting adalah kita meminta keterlibatan masyarakat. Kita juga minta masyarakat proaktif karena yang tahu di lokasi masing-masing yang terdekat kan masyarakat di wilayah itu. Makanya kita minta Exactly. pemerintah daerah juga untuk melibatkan masyarakat sebagai tindakan preventif, dan yang paling penting tidak kalah penting adalah penegakan hukum administrasinya. Kita memberikan Hmm. rekomendasi ketika ada pelanggaran mulai dari teguran tertulis, kemudian pembekuan izin kalau pelanggaran ilegal ini memiliki izin begitu ya, penyalahgunaan izin, kemudian sampai pencabutan izin dan juga denda administrasi. Tidak hanya itu, penegakan hukum pidana juga akan dilakukan. Mulai dari tadi penjara, denda, dan Hmm. juga pidana tambahan. Jadi udah nggak bisa main-main lagi untuk mereka para pelaku aktivitas tambang ilegal, siap-siap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Oke, Mbak, saya jadi teringat satu hal. Sebenarnya ini pertanyaan saya sudah habis, tapi saya jadi keinget satu hal. Beberapa waktu lalu tuh ada tambang ilegal juga pasir ya di Jawa Barat.
kemudian itu longsor karena teknik menambangnya salah dan sampai ada korban jiwa di situ. Nah, saya jadi terpikir begini, Mbak. Oke, itu ilegal. Tetapi in other side, ada satu faktor yang kita tidak bisa tutup mata juga bahwa ada di situ orang yang tidak tahu apa-apa, dia mungkin tidak tahu itu ilegal, yang penting saya bekerja di situ. Nah, ini bagaimana Mbak solusinya? Ya, tadi melibatkan masyarakat dan memberikan edukasi kepada masyarakat. Selama ini untuk Hmm. tadi yang Anda sebutkan, Reno, penambangan pasir itu kan izinnya ada di pemerintah provinsi, di pemerintah daerah. Ini juga Hmm. disampaikan oleh Pak Menteri SDM kemarin ketika di Bangka Belitung akan mengevaluasi kembali nih perizinan tambang pasir khususnya yang tadinya di daerah akan ditarik ke pusat sehingga pengawasannya lebih ketat, izinnya lebih ketat sehingga tidak merugikan masyarakat. Dalam hal ini kan masyarakat hanya tahu untuk bisa bagaimana roda ekonominya berputar kan ya. Saya sampaikan tadi aspek keselamatan mereka nggak terlalu pikirkan akhirnya. Aspek ekologis mereka nggak memikirkan karena mereka nggak paham soal itu. Makanya preventif yang harus dilakukan adalah pengetatan untuk perizinan dan juga melibatkan masyarakat tadi dan juga memberikan edukasi bahwa bahaya ketika melakukan praktek tambang dengan tidak mempedulikan good mining practices. Kerugiannya tidak hanya kerugian material tapi juga bisa potensi kerugian kehilangan nyawa nantinya. Oke, imbauan kepada masyarakat yang menemukan ada praktik tambang ilegal untuk bisa melapor ini kemana, Mbak? Dan juga ada juga satu mungkin ini terjadi di lapangan ya. Masyarakat ini kan mungkin tidak sabaran. Ayo, aku mau ngelapor hari ini, pengennya ya di follow up ya hari itu juga begitu kan. Nah, kalau memang misalkan respons, misalkan mereka udah ngelapor ke pemerintah paling ke bawah, misalkan desa dan seterusnya masih lama, mereka harus kemana, Mbak, untuk melaporkan Langsung, itu? langsung jangan ragu-ragu kalau misalnya lapor ke Pemprov tidak juga direspon, langsung kita punya kontak center di Kementerian SDM ke Hmm? 136. Silakan langsung laporkan temuan masyarakat yang mencurigakan, yang meresahkan, langsung akan direspon dengan cepat oleh Kementerian SDM tentunya. Oke, hotline 136 Kementerian SDM bagi masyarakat yang ingin melaporkan jika terjadi praktik tambang ilegal di sekitar mereka. Ini semoga bagi teman-teman liputan MNC TV yang nonton, dicatat ini kalau memang ada hotline-nya, kalau memang ada praktiknya langsung laporan di situ dan bisa di follow up dengan cepat. Mbak Dwi Anggia, juru bicara Kementerian SDM, terima kasih sudah berdiskusi terkait dengan praktik tambang ilegal di Indonesia. Terima kasih Reno. Kita jumpa di lain waktu, Mbak Anggia. Terima kasih.